dalam upaya relasi baru antara Prabowo dan Ibu Mega ke depan nanti, tentu itu akan berakibat berkurangnya kekuatan Pak Jokowi di dalam konstelasi politik. Kan begitu Ibu Mega ketemu Pak Prabowo, maka pasti akan ada semacam kesepakatan melampaui kesepakatan kultural tadi, yaitu kabinet harus begini-begini, kedudukan wakil presiden harus begitu-begitu. Kan itu yang kita sebut sebagai tukar tambah yang masuk akal. Dan bagi PDIP, tentu PDIP ada di puncak sebetulnya menikmati permainan politik hari ini, karena kebutuhan Gerindra terhadap PDIP melampaui kebutuhan PDIP pada Gerindra. Tentu Gerindra membutuhkan PDIP di parlemen sebagai pendukung atau minimal tidak beroposisi pada Gerindra, kan itu dasarnya tuh. Tapi secara filosofis ya bisa kita katakan di dalam lambang Garuda ada perisai yang di ujung kirinya ada kepala banteng. Nah, Garuda itu adalah simbol dari Gerindra, kepala banteng adalah simbol dari PDIP. Jadi tidak mungkin Garuda itu kosong tanpa perisai banteng di situ. Itu lambang negara itu adalah Garuda dan di pojok kirinya ada banteng. Nah, itu saya kira semacam semiotik baru untuk memperlihatkan bahwa mereka berdua itu tidak mungkin dipisahkan tuh, yaitu Gerindra dan PDIP, atau secara lebih spesifik antara Prabowo dan Ibu Mega. Kira-kira itu hal yang bisa jadi semacam alasan mengapa ada kecemasan di pihak Pak Jokowi memperhatikan relasi yang mungkin akan menggerogoti grip atau genggaman Pak Jokowi pada Gerindra atau pada Kim Plus atau apalagi pada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo udah memberi sinyal bahwa dia pasti akan melakukan langkah yang berbeda dengan Pak Jokowi, terutama dalam industri proyek-proyek strategis, dalam soal menuntun Indonesia masuk di dalam percakapan politik dunia. Jadi kira-kira akan ada perselisihan secara ideologis antara cara memimpin Indonesia versi Pak Jokowi maupun berbeda dengan versi Pak Prabowo. Nah, sebenarnya siapa yang lebih membutuhkan pertemuan ini? Ya, dalam konteks ini ya, apakah PDIP atau Pak Prabowo? Kalau pertanyaannya siapa lebih butuh, Gerindra butuh PDIP atau PDIP butuh Gerindra, tentu itu pertanyaan yang harus diucapkan secara politis. Tetapi secara faktual, PDIP itu punya kader 3.500 orang tuh, anggota DPRD dan anggota DPR, belum lagi pemimpin daerahnya, yaitu bupati atau wali kota dan gubernur kan. Jadi PDIP memang kokoh dan melebihi partai manapun. PDIP memang didirikan oleh sejarah. Jadi PDIP punya basis sejarah yang kuat, yang melekat di dalam cita-cita untuk memuliakan Bung Cili, cita-cita dari awal untuk kesetaraan dan kesejahteraan warga negara. Jadi PDIP dengan ideologi Wong Cili, Marxisme, sudah punya akar sejarah. Dan akar sejarah itu sangat kuat. Megawati pernah didongkel di zaman Orde Baru, tapi dia berhasil mempertahankan partai ini. Dia juga sekarang diacak-acak oleh Jokowi, tapi dia merasa oke, itu semacam ujian untuk vivere pericoloso dalam pengertian Bung Karno, itu tahun menyerempet bahaya. Dan sekarang saya kira PDIP lagi melakukan semacam konsolidasi intelektual untuk memungkinkan pikiran-pikiran Bung Karno itu diaktifkan kembali melayani problem kekosongan ideologi dan kekosongan gagasan di sistem internasional. Jadi Bung Karno memang punya kapasitas mengantisipasi dunia karena kecerdasannya, sehingga sekarang orang melihat butuh lagi jembatan utara selatan yang pernah didalilkan oleh Bung Karno. Butuh lagi kepemimpinan di antara negara-negara Asia dan Afrika itu karena kesamaan sejarah. Jadi semua itu akan diolah saya kira, karena saya dengar lagi rakernas partai PDIP, dan itu yang memungkinkan PDIP tumbuh sebagai partai yang berwawasan, bukan sekedar nasional tapi global. Karena Soekarno sendiri menganggap bahwa pikiran-pikiran dunia itu harus juga tiba dikunyah oleh pemimpin Indonesia, supaya Indonesia selalu adalah faktor dalam upaya untuk Bung Karno sebut